Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi. Telaah meditatif atas trigger, karakter, dan jejak kesadaran. Ledakan emosi yang tiba-tiba, marah yang meluap, ketersinggungan yang tajam, hingga reaksi berlebihan yang mengabaikan etika dan sopan santun seringkali hanya dianggap sebagai watak atau lemahnya pengendalian diri. Fenomena ini dipandang lebih dalam. Ia adalah sebuah sinyal, bukan sekadar kesalahan. Dudu lupute rasa sing jedul, nanging elingi sing ora rawuh. Kesadaran tidak atau belum hadir. Memang dalam semua persoalan psikologis itu memang kadang-kadang adanya trigger itu yang memicu sebuah rangsangan kecil menjadi reaksi yang besar. Trigger atau api kecil di gudang bawah sadar dalam perspektif meditasi itu berupa reaksi yang tidak sebanding dengan peristiwa yang menandakan adanya muatan batin itu. Tetapi kenapa begitu? Karena memang ada satu situasi di mana muatan batin lama itu muncul. Jika dalam tradisi Sastra Jendra Living Academy, kondisi ini memerlukan proses ruwatan, ritual panglukatan, mungkin cara mangir, sebagai sarana pembersihan diri dulu. Maka ada doa untuk memperbaiki karma. Jadi bukan peristiwanya yang besar, melainkan memori emosional di balik itu kembali aktif. Ada tumpangan luka masa lalu yang mencuat ke permukaan. Meditasi Sastra Jendra mengajari karena tahu sing marai dudu kahanan saiki, nanging rasa lawas sing durung rampung. Jadi yang menyebabkan itu bukan keadaan kini, melainkan masa lama yang belum selesai. Rasa mbiyen sing durung kasucekake sok nyaru dadi rasa sing saiki. Jadi rasa lama yang belum disucikan itu seringkali menyamar menjadi perasaan saat ini. Nah, itulah diperlukan siraman Sukerto, ruatan, panglukatan. Nah, kemudian apakah betul itu sudah menjadi karakter? Banyak orang terjebak melabelin diri seperti itu adalah sifatnya tetap. Orang yang pemarah, sensitif, defensif, atau mudah tersulut, itulah karakter. Tetapi di dalam kesadaran Sastra Jendra itu bukan karakter. Karakter bukanlah sifat statis dalam Sastra Jendra, melainkan pola reaksi yang diulang terus-menerus hingga dianggap sebagai identitas jati dirinya. Pola tumindak ing rasa sing durung kasadari. Jika emosi selalu muncul dengan pola yang sama, itu bukan watak, melainkan sebuah program batin atau suatu proses perjalanan. Sing kerep diulang, alon-alon dianggap sejati. Makanya apa yang sering terjadi itu diulang-ulang dari watak seseorang, perlahan-lahan dianggap itulah jati dirinya dia. Itu salah.
Meditasi tidak bertujuan untuk mematikan emosi, melainkan menyadari adanya jeda. Ketika ada trigger, ada perilaku, ya. Nah, jeda itu adalah merupakan perenungan yang suci dulu. Aku akan melaksanakan ini, ya. Di celah jeda itulah etika lahir, ya. Ana sela sadurunge tumindak, ing kono budi kang becik bisa bali, ya. Hanya tinggal sekarang tumindaknya. Dari itu sudah masuk dalam kawiksanan, ya. Nah, sekarang panindaknya. Nah, kalau ternyata panindaknya juga buruk, nah itu adalah karena jejak masa lalunya, ya. Past life regression dalam kesadaran itu memengaruhi. Dalam melakukan meditasi yang matang, istilah past life tidak selalu diartikan sebagai kehidupan masa lampau secara literal, ya. Ia lebih tepat dipahami sebagai semacam jejak trauma yang turun-menurun, misalnya disebut epigenetik batin. Pengalaman masa kecil yang terpendam, pola pertahanan hidup atau survival mode, ya. Masa lalu yang dulu menyelamatkan tapi kini menjadi semacam luka. Itu muncul, ya. Reaksi emosional yang meledak-ledak seringkali berasal dari kesadaran lama yang masih menganggap dunia saat ini sama berbahayanya dengan masa lalu. Ada dorongan memproteksi diri yang berlebihan. Ya. Saya menganalisis semua kehidupan yang saya alami, ya. Kemudian saya mempelajari Carl Jung misalnya, kemudian Abraham Maslow tentang psikologi transpersonal, dan saya gadokke dengan Sastro Jendro. Kasepuhan Sastro Jendro ternyata sudah dijamah oleh mereka, ya. Nah, ini contoh sederhana, ya. Seseorang menerima paket dari teman yang sedang konflik misalnya, ya. Tanpa bertanya, tanpa jeda, ia langsung mengartikan kiriman itu sebagai sindiran atau provokasi. Nah, disitulah ia langsung melakukan proteksi diri dengan rasa kemarahan. Nah, dalam kasepuhan Sastro Jendro, yang bekerja di sini bukanlah kejadian hari ini. Itu sebetulnya rasa lawas sing durung rampung, yang memengaruhi jedah perenungannya itu. Jadi perenungan itu ada yang masih terpengaruh oleh past life regression yang pernah dialami. Jadi dudu parkete sing marai atinya jadi waspada, tidak. Nanging rasa mbiyen sing durung kasucikake itu yang muncul. Nalika kesadaran durung dianyari, masa lalu terus ngaku dadi masa saiki. Bukan paket yang menjadi hatinya waspada, melainkan rasa lama yang belum tersucikan menjadi suatu tindakan yang tidak mulia, defensif. Nah, itu. Nah, sebetulnya saat kesadaran belum diperbarui, masa lalu yang pernah dialami akan terus mengaku sebagai masa kini. Landasan ini juga disentuh oleh Abraham Maslow. Sama visinya, misinya, ya, dengan apa yang kita pelajarin di Sastro Jendro Living Academy. Ya. Landasan ini juga menjadi
suatu terobosan yang diutarakan oleh psikologi transpersonal, yaitu Abraham Maslow. Ketika psikologi modern saat itu masih berkutat pada patologi, apa yang rusak pada manusia, Maslow melakukan terobosan dengan bertanya, bagaimana manusia mencapai puncak kemanusiaannya? Dalam sastra Jendra, bagaimana kita mencapai kasampurnaning urip? Jadi selaras sekali antara apa yang kita ajarkan di Sastra Jendra Living Academy, terutama di meditasi Rebuan dan nanti kopdar di Paingan, Sabtu Paingan. Jadi psikologi transpersonal adalah ilmu yang berani menjamah kedalaman kesadaran, bukan sekedar mengobati gejala perilaku. Ini yang sebetulnya di dalam Sastra Jendra dijalankan. Sebagai penutup, saya sebagai sesepuh Sastra Jendra Living Academy ingin menyajikan perenungan-perenungan yang mudah-mudahan bermanfaat, ya, walaupun itu sederhana, namun dapat menemani perjalanan batin Anda. Salam jumpa dalam kesadaran. Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.